Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Mamlu atau Nikmas. Bisa dipanggil Ibu Mamlu. Enggak, Ibu Mamlu. Tadi apa sebutannya? Mamlu. Ya, pintar. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa di sini ketua kelas? Haris, Ibu. Ya, Pak Aris. Ayo, dipimpin doanya. Siap. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Anak baik. Siap. Sebelum memulai pelajaran, Ibu punya gambar. Siap. Gambar. Berapa teman? Nah, Bau. siapa yang tahu ini gambar apa? Iya. Orang ayam. Pas kena motoran dibersihkan tidak? Dijilat. Dibersihkan enggak? Bu dia, Bu. Dibersihkan, Bu. Dibersihkan kenapa dibersihkan? Karena najis, Bu. Ya, bau tidak? Kotor. Nah, di kotoran ini pasti ada ilmunya dan harus dibersihkan. Coba di dalam agama Islam terdapat pembelajaran di mana segala kotoran. Apa? Siapa yang tahu? Apa yang pelajaran yang dibahas di dalam Islam tentang kotoran? Semuanya. Kita akan mempelajari tentang Najis. Pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang najis, di mana di dalam najis ini kita akan mengetahui macam-macam najis, terus bagaimana mensucikannya, terus juga bisa menanamkan kesadaran akan pentingnya kebersihan. kita masuk ke pengertian najis. Coba kita tepuk semangat dulu. Gimana, Bu? Nih, gini ya contohnya tuh semangat. Semangat. Coba ayo diulang semuanya. Tepuk semangat. Anak baik. Baru sulit dibaca, Bu. Anak baik. Pengertian najis dalam bahasa Arab, najis dari akar kata al-qadaroh yang artinya adalah kotoran. Najis adalah kotoran yang menempel pada tubuh, tempat maupun pakaian yang menyebabkan batalnya ibadah yang kita lakukan. Jadi kalau kita terkena najis, berarti ibadahnya sah apa enggak? Maka harus dibersihkan. Nah, kenapa kita harus mempelajari najis? Ada hadis tentang kebersihan. Coba Ibu minta tolong dibacakan ke Cahyo. Itu hadis tentang kebersihan. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan sebagian dari iman. Nah, kebersihan itu sebagian dari iman. Berarti kalau kita nggak bersih, berarti kita nggak beriman. Betul. Allah lu suka anak-anak yang bersih, karena kalau bersih itu sehat nggak? Makin sempurna. Ya. Apa sih panggungnya? Nah, kita masuk ke macam-macam najis. Macam-macam najis terbagi menjadi 3. Ada mukhafafah, mughaladzah, dan mutawassithah. Coba ulang, ada apa? Mukhafafah, mughaladzah, mutawassithah. Kita bahas yang pertama, yaitu mukhafafah. Artinya najis ringan. Coba Ibu minta tolong bacakan ya. Yaitu najisnya anak laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun belum makan
sebelum makan kecuali ASI. Cara membersihkannya cukup membersihkan air pada benda yang bernajis. Ya, misalnya, contohnya Putri punya punya adik bayi umurnya 2 tahun kurang dan itu laki-laki ya. Nah terus lagi digendong, ternyata bayinya nggak pakai pampers. Nah cara membersihkannya itu cukup dibersihkan air saja. Kenapa anak perempuan enggak ada yang tahu? Karena Apa? Ada yang tahu karena? nggak Ya, disunat. coba ibu kasih tahu ya. Iya, Bu. Nggak disunat, Bu, katanya. Hah? Nggak disunat. Aku nggak tahu deh. Disunat tahu. Raman belum disunat. Udah ada anak baik. Siap. Nah, karena kenapa anak laki-laki saja masuknya ke mukhafafah? Karena zat ureanya itu lebih rendah daripada perempuan. Ya, Bu. Urea apa, Bu? Urea itu zat Pupuk sisa ya, Bu? yang dihasilkan oleh protein di hati. Pupuk. Ayo. Tadi. Itu pipis. Ih, Kita lanjut ya. bau. Ada yang mau bertanya? Kalau kenapa? Pipis anak perempuan tuh. Nah, kalau kenanya ada di beda najis, ada di mutawasitoh. Gitu. Ya, nah, anak baik. Siap. Kita masuk ke mugolazo yaitu najis berat. Coba Ibu minta tolong bacakan Fahmi. Mughalazo itu najis berat. Najis dari anjing dan babi baik air liur, bulu dan lain-lainnya. Terus cara membersihkannya itu najis dihilangkan terlebih dahulu, kemudian dibasuh dengan air 7 kali dan salah satunya menggunakan tangan. Nah, pada najis ini jika terkena air liur anjing dan babi. Babi. Terus cara membersihkannya nih contohnya Paris lagi bermain terus kakinya itu Anjing seruduk. menjilat anjing. Nah cara membersihnya itu pertama dihilangkan dulu nih najisnya. Parisnya. Habis itu nggak bisa Paris. Bu, teman-teman pada jahat, Bu. Nah dibersihkan anak baik. Siap. Nah, dibersihkan dulu najisnya. Mau dilanjut? Mau. Nah dibersihkan dulu najisnya, terus dikasih apa? Air. Nah, dibasuh air 7 Air. kali. Salah satunya menggunakan tanah. Ada yang paham? Bu, saya nggak paham. Nah dibasuhnya ini maksudnya, misal kakinya Paris yang kena jilat anjing. Tapi Ya. Ya anjing. Terus kan kena air liur. Nah itu tuh dibersihkan dulu najisnya, dibersihin. Terus habis itu disiram air 3 kali. Nah terus habis itu dikasih tanah. Ya, terus habis dikasih tanah dikasih air lagi biar bersih. Ada yang tahu kenapa tanah? Kenapa nggak batu? Kenapa tanah nggak suci, Bu. Kalau tanahnya merah, Bu, karena tanah merah. suci? Nah tanahnya ini harus tanah yang bersih, harus tanah merah. Nggak boleh bekas apa? Kucing. Kenapa harus ini? Kenapa harus tanah? Nggak ada yang tahu? Karena tanah itu mengandung unsur atau zat yang bisa membunuh bakteri dari virus si anjing itu. Makanya tanah, Islam ngajarinya memakai tanah. Itu, Bu. Baik. Bu. Ayo. Bu, kan saya suka kucing ya, Bu. Itu katanya najis, Bu, kalau bulu. Kalau nggak bulu kucing gimana? Bulu. Itu Yang bulu. mana? Itu, Bu, bulu. Bulu. Iya, Bu, apa itu? Bulu dia bener. Nih maksud bulunya ini tuh bulunya si anjing sama Oh. babi. Bukan kucing itu nggak apa-apa, malah Rasulullah itu suka sama kucing. Itu kan Ya, Haji, kata Ustaz aku kalau mau sholat kalau ada bulu-bulu kucing harus dibersihin dulu, nanti sholatnya nggak sah, Bu. Iya. Itu termasuk najis, Bu. termasuk nih kalau soalnya harus dibersihkan kan dikhawatirkan karena kalau kucing kan dia bersihnya pakai lidah ya. Iya. Bersihnya itu pakai lidah, takutnya nanti kotorannya di bulunya itu, makanya harus dibersihkan. Jadi dia najis juga. Iya termasuk. Sempat main sama babi, makanya dikasih ini dulu. Udah, makasih Nia. Tadi makasih ya udah bertanya. Ada yang mau tanya lagi?
Itu Bu, nanya itu harus gimana cara bersihkannya Bu? 7 kali pakai air dulu apa tangan dulu? Tadi kan udah bilang. Boleh sering nggak Bu? Sekali lihat sekali basuh campur tanah apa gimana? Kan salah satunya menggunakan tanah. Ih, kamu gak bisa baca ya? Kalau tanah semua berarti Aduh. aduh dong. Tetep ya. Hausnya guys. Anak baik. Siap. Kita lanjut ya. Iya Bu. Nah, kita masuk ke najis yang ketiga yaitu mutawasitoh, najis sedang. Coba Ibu meminta tolong bacakan Rahman. Mutawasito atau najis sedang, yaitu semua najis selain mukhaffafah dan mughaladzah. Nah, dah. Selain mukhaffafah dan mughaladzah, tadi mukhaffafah apa? Air kecil. Air kecil anak laki-laki yang Laki-laki. 2 tahun dan Minum susu, asik. Iya. Udah makan apa belum? Kan kalau mughaladzah, yang tadi Anjing. Asik. contohnya anjing. Ayur. Iya. Dia najis ini berarti selain mukhaffafah dan mughaladzah. Ada yang tahu gambar ini apa? Itu stek tumpah. Dapat ini Mos, tikus. Pakai tikus. Tamiya. Paris. Iya Bu. Ini apa? Ajan. Anak. Alkohol. Bir. Ayo minum Bir keras. jamu, apa, Bu? Keras. Bir. Jamu sama-sama. Jamu itu Bu. Itu Ini apa? Anak baik. Iya. Ini apa? Tai. Adalah contoh-contoh dari selain najis mukhaffafah dan mughaladzah. Ada juga tadi yang tadi siapa yang ingat anak Bayi, perempuan. Nah, ini masuknya ke mutawasitoh. Cara membersihkan najis ini yaitu ada 2. Ada ainiyah dan hukmiyah. Kalau ainiyah ini yang terlihat warnanya, rasa dan baunya. Nah, ini contohnya ada yang tahu? Contoh. Air kencing warna kuning. Salah. Tahu. Di sana bisa. Tapi itu kan tidak bisa. Terus nih, Bu, anak baik. Iya. Nah, contoh najis ainiyah ini contohnya kotoran Tikus. kucing. Ya. Bisa tikus di sini. Cara anak baik. Iya. Najis ini cara mensucikannya cukup dibasuh sampai hilang wujud dan baunya ataupun rasa. Ini contohnya Nia kena kotoran kucing. Bau. Nah, ini tuh tinggal dihilangin terus dibersihkan saja sampai hilang bau dan rasanya. Nah, yang kedua ada najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini tidak tampak, najis yang tidak tampak. Contohnya bekas kencing dan miras. Misalnya Fahmi lagi jalan tiba-tiba sarungnya kena Kencing. iya kucing. Iya. Nah, itu bau nggak? Biasanya bau. Nah, itu cukup dibersihkan saja atau dikasih sabun bisa. Nah, alasan Islam mengajarkan umatnya untuk membersihkan diri jika terkena najis. Yang pertama apa? Belajar dari iman. Dia adalah sebagian Dengan iman, Bu. pinter. Nah, udah sebagian dari iman. Kalau kita bersih, berarti kita beriman. Allah sayang kita, kita disayang. Iya. Teman-teman sayang kita. Dan Terus yang kedua apa? Persyaratan ibadah yang sah. Jil. Persyaratan ibadah yang sah dengan kalau kita membersihkan najis itu, sholat kita pasti Sah. Terus yang ketiga, menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan. Kalau kita menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan. Nah, ini contohnya gini. Misalnya Putri punya kamar, itu rapi, itu nyaman nggak? Nyaman. Berarti terus kamu bakal hidup sehat?
Di situ polusi, Bu. Nanti dengan membersihkan diri dari segala najis, pasti kita akan otomatis kita menjaga kesehatan dan tubuh dan lingkungan. Nah, coba sekarang Ibu mau sebelum memasuki games evaluasi, Ibu mau ulang dulu. Tadi najis ada berapa? Ya. Ya, apa-apa. Udah nggak apa-apa. Iya. Kalau mau apa najis yang Ringan. Ada najis. Ya. Sampai semuanya. Di sini Ibu ada games dibagi jadi 2 tim. Jadi ada tim perempuan sama tim laki-laki. Yang tim 1 siapa duluan? Laki-laki. Oh, jangan, kita sweet aja. Ya. Ayo. Sip, Bu. Sweet, Dinda sama Rahman. Gas. Siapa yang tim 1? Tim 1 berarti laki-laki ya. Namanya Rajab, Bu. Enggak ada nama-nama. Ropik, Tim 2 perempuan. Games ini cuman udah semuanya soal, ini kan ada 10. Jadi udah semua soal. Ada yang ngambil poin lawan, ada yang dapat poin plus, ada yang kita ngasih poin. Ini random ya berarti. Nah, tolong dibaca, dijawab dengan benar. Coba kita mulai. Berarti yang satu siapa? Laki-laki. Mau nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 1 lah ya. Laki-laki 1. Nggak cukup. Satu aja. Nah, Oh, belum. ini belum. Belum. Nomor 1 jawabannya 15. belas. Mana sih poinnya itu yo? Tunggu, oke. Oh, poinnya. Ya. Oke. Berapa lagi? Tim 2. Mau nggak ngerti, Bu? Oh, iya. Jadi sini ada poin-poinnya ya. Nah, iya. Iya. Udah paham? Udah. Masih belum paham? Udah paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Bagus, bagus. 10. Ya. Jika Budi terkena pipis adik laki-lakinya yang berusia kurang dari 2 tahun, bagaimana cara membersihkannya? Dipercikan. Cek. Ya, dipercikan. Oke. Satu. Ambil berapa? Man. Hah? Berapa? 7, Bu. 7. Kita cek 7. Nih lihat ya, di sini 20 poin kalau benar. Nih, 6 lihatnya. Coba, najis mutawasito dibagi menjadi 2. Sebutkan mutawasito. Laki-laki. Bukan. Ya, betul. Mau nomor berapa tim 2? 4. Kalau 4. Wih, dapat 6. Sebutkan macam-macam najis. Najis mutawasito mau papa mugulajo. Air liur anjing termasuk mugalajo. Ayo, 5. 5. Wih. Easy win kan? Iya. Ayo banyak Nomor berapa? Nomor 8 sih. Jangan susah. 4 sih. 2 sih. Gurunya banget. 2. Azam tuh. Double point. Siram 7 kali sampai ke tanah. Siap. Berapa nih? Kecil. 20. Oke. 95. Udahan ya, Bu. Udahan.
Cari poin 100. Ya, tidak. Kurangan poin. Adalah akar dari kata Udah dapet topeng, najis saja. Najis. Coba cek. Selamat buat tim gue. Nah, selesai sudah guys evaluasi hari ini. Coba sekarang kita review dulu sedikit. Tadi najis ada berapa? Tiga. Najis apa? Najis mugalazo yang apa? Berat. Muhafafah? Ringan. Nasito? Sedang. Good job, terima kasih semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Karena kita udah belajar semua, jadi buang anjing. Ibu, mau yang melon bu, baik Iya. Selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bade. Kabaratul majid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.